Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Anak-anak, suruh kita mengucap syukur atas kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap waktu kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Ku datang padamu.
Yesus sangat mengasihi kita karena kita miliknya. Yesus sayang padaku, padamu, dan pada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan ibadah chapel. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Nah, kita mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan sukacita ya Bapa. Itu semua karena-Mu, itu semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami hari ini mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami benar-benar mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebelum Miss mau membaca Alkitab dan Miss mau menceritakan sesuatu untuk kalian hari ini, Miss mau tanya dulu, siapakah di antara kalian yang sudah sarapan? Ayo. Oh, oke, ternyata banyak ya yang sudah sarapan. Nah, ketika kalian tadi pagi sarapan nih anak-anak, kalian diberikan sarapan, mungkin kalian dibuatkan sarapan oleh mami atau papi atau mbak kalian di rumah ya. Nah, sudahkah anak-anak mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membuatkan sarapan untuk kanak-kanak? Coba dipikirkan dulu, tadi sudah belum ya? Nah, oke anak-anak, kalau gitu pertanyaan kedua nih, Miss mau tanya lagi. Atau anak-anak, sudahkah kalian tadi pagi saat bangun, lalu kalian berdoa, kalian berterima kasih kepada Tuhan? Berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam kalian tidur, kalian dilindungi, kalian disertai oleh Tuhan, dijaga malamnya waktu kalian tidur anak-anak. Nah, sudahkah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan saat anak-anak berdoa tadi pagi?
Coba diingat-ingat lagi, waktu berdoa tadi sudah mengucap syukur belum ya? Nah, anak-anak, hari ini tema chapel kita adalah thankfulness. Jadi anak-anak, kita mau membaca terlebih dahulu ayat Alkitab yang terambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ke-19. Nah, ayatnya cukup panjang anak-anak. Tapi di sini Miss mau membacakan ayat intinya, yaitu dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Miss bacakan untuk kita semua, berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Anak-anak sekalian, jadi cerita dari ayat yang kita baca ini mengenai ke-10 orang kusta. Kalau anak-anak bingung, kusta itu apa, Miss? Jadi kusta itu adalah penyakit. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit yang belum ditemukan, bahkan sampai sekarang bagaimana bisa sembuh dari penyakit kusta ini. Tidak ditemukan obatnya juga. Nah, anak-anak, penyakit kusta ini, jika ada yang terkena penyakit kusta ini, dia pasti dijauhkan dari orang lain. Kenapa, Miss? Karena yang memiliki penyakit kusta ini, yang terkena penyakit kusta, itu penyakitnya adalah penyakit yang menular. Sehingga jika orang terkena sakit kusta, dia pasti akan dijauhkan dari orang-orang lain. Bahkan tempat tinggalnya jauh dari warga-warga yang lain. Begitu juga di ayat yang kita baca ini, ceritanya ada ke-10 orang kusta, ya. Nah, ke-10 orang kusta ini dia pun jauh dari orang-orang yang ada di sekitarnya, karena mereka tinggal menyendiri, tidak boleh berdekatan dengan orang lain, nanti menular, karena penyakitnya itu penyakit menular dan cukup berbahaya anak-anak, penyakit kusta ini. Nah, di suatu hari Yesus itu melakukan perjalanan ke Yerusalem, anak-anak. Jadi Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem, tibalah di sebuah desa, di mana desa tersebut ditinggali oleh ke-10 orang kusta ini. Nah, ke-10 orang kusta ini tahu mengenai kehadiran Yesus, kedatangan Yesus pada saat ini. Nah, anak-anak, mereka, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, mereka juga tahu bahwa Yesus ini mampu menyembuhkan ke-10 orang kusta tersebut. Mereka yakin bahwa Tuhan memiliki kuasa yang hebat yang bisa menyembuhkan mereka. Mereka terbebas dari penyakit tersebut, penyakit yang mengerikan. Nah, anak-anak, karena mereka tahu bahwa Tuhan datang, dari jauh pun ke-10 orang kusta ini memanggil Tuhan. Di ayat yang kita baca di sini berkata demikian. Ke-10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, apa yang terjadi anak-anak? Yesus pun memandang kepada mereka dan berkata demikian, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi ada perintah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu ke-10 orang kusta ini harus pergi kepada imam-imam. Kenapa imam-imam? Karena pada saat itu anak-anak, imam-imam ini adalah orang yang memiliki kuasa untuk menentukan kesembuhan seseorang, untuk menentukan bahwa orang yang kena sakit kusta ini mereka sembuh. Mereka yang bisa menentukan bahwa mereka ini telah sembuh.
Oleh karena itu Tuhan menyuruh mereka datang kepada imam-imam, ya. Nah, akhirnya mereka mengikuti perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi anak-anak, ya? Di tengah perjalanan mereka pun menjadi tahir. Di sini artinya mereka sembuh. Luar biasa pekerjaan Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan, ya. Begitu hebatnya Tuhan bisa menyembuhkan ke-10 orang kusta ini. Tuhan melakukan mujizatnya saat itu, dapat menyembuhkan ke-10 orang kusta ini. Di mana penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang menularkan kepada orang lain. Bahkan jika orang yang terkena penyakit ini pasti akan dipisahkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak, kuasa Tuhan nyata. Tuhan menyembuhkan ke-10 orang kusta ini. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ke-10 orang kusta ini sembuh, benar. Tapi yang balik kepada Tuhan untuk berterima kasih, untuk bersorak-sorai, untuk menyembah Tuhan hanya 1 orang saja. Nah, anak-anak, kalau kita bertanya-tanya ya, wah kemana yang 9 orang itu? Kok tidak mengucap syukur sudah disembuhkan? Ya, pasti kita juga berpikir demikian. Anak-anak yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sampai detik ini, sampai hari ini, anak-anak itu terus diberkati oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan itu nyata loh anak-anak terhadap kehidupan kita. Coba di 1 lembar saja misalnya ya, 1 lembar kertas tulis deh ya. Kalian menuliskan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Mungkin apa yang kalian tulis itu tidak cukup hanya dalam 1 lembar. Karena apa? Karena banyak sekali kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan masih memberikan nafas kepada kita, masih memberikan kesehatan. Kita masih bisa bersekolah sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita sudah diberikan kebaikan, sudah dipelihara, apa yang kita lakukan? Bilang apa kepada Tuhan Yesus? Bilang sama-sama? Oh, tidak ya. Tapi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam doa kita mau mengucap syukur. Kita mau selalu berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam hari-hari kita, mungkin anak-anak merasakan yang namanya khawatir, takut, cemas. Tapi percayalah anak-anak, bahwa apa yang kita alami sampai saat ini itu pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dari semua itu akan ada waktu yang sangat indah bagi kita untuk merasakan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Jadi kita tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita lewati sampai pada saat ini. Kita mau benar-benar belajar anak-anak untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berterima kasih. Jadi hari ini kita belajar mengingat kembali kebaikan Tuhan. Mengingat dan bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai hidup saya. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Ya, kita mau terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hari ini belajar dari tema chapel kita dan juga cerita dari kisah ke-10 orang kusta ini anak-anak ya. Banyak hal mungkin yang
kita bisa pelajari dari kisah ini, dan Miss tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi Miss yakin kalian yang mendengarkan itu pasti banyak sekali mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Oleh karena itu, kita mau menutupnya dengan mengucap syukur juga kepada Tuhan ya. Kita mau menutup dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah diingatkan kembali bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih. Yuk kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami telah diingatkan kembali untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami terus mau mengucap syukur atas hal tersebut Tuhan. Tuhan ajarkan kami ya Bapa untuk mengingat kata terima kasih itu untuk kami ucapkan kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini benar-benar menjadi pelajaran di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk setiap hari ku menantikan